Nama saya Arif Fikri Hawari, NIM 3213131065. Saya di sini akan menjelaskan judul video saya mengenai geomorfologi Indonesia. Bentuk geomorfologi dasar laut pada tepian lempeng aktif di lepas pantai barat Sumatera dan selatan Jawa, Indonesia. Tatanan tektonik sebelah barat Sumatera dan selatan Jawa didominasi oleh pergerakan ke utara dari tepian aktif lempeng Samudra Hindia dan lempeng benua Australia terhadap lempengan Sunda dengan kecepatan sekitar 6-7 cm per tahun. Komponen gerakan lempeng yang relatif tegak lurus terhadap arah batas lempeng sebagian besar membentuk sesar-sesar naik di sepenanjang zona subduksi Sumatera dan Jawa, sedangkan komponen lempeng yang paralel terhadap batas lempeng didominasi oleh terbentuknya sesar-sesar geser pada zona besar. Berikut ini adalah foto sesar naik, dianya naik, sesar turun, dianya turun, dan sesar geser menggeser. Ini adalah contoh sesar naik, tabrakan antara dua lempeng sehingga menimbulnya gelombang air sampai ke permukaan pesisir atau disebut adalah tsunami. Kajian tepian tektonik aktif difokuskan untuk mengidentifikasi bentuk geomorfologi dasar laut dari masing-masing segmen lempeng. 4 bentuk morfologi utama dapat diidentifikasi seperti zona subduksi, palung laut, prisma, akresi, dan cekungan busur muka. Gambaran bentuk geomorfologi dasar laut ini kemungkinan merupakan contoh morfologi dasar laut yang terbaik di dunia. Batas-batas bentuk geomorfologi dasar laut ini sangat jelas terlihat pada rekaman seismik dan citra. Makin ke arah selatan, dasar laut makin banyak mengalami pensesaran normal. Sesar ini nampaknya lebih intensif makin jauh dari palung laut. Pada sumbu palung bentuk kerak samudra telah banyak mengalami pensesaran dan membentuk pola-pola horst dan graben secara luas. Tatanan geologi kelautan Indonesia. Tatanan geologi kelautan Indonesia merupakan bagian yang sangat unik dalam tatanan kelautan dunia karena berada pada pertemuan paling tidak 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Samudra Pasifik, lempeng benua Australia, lempeng Samudra Hindia, serta lempeng benua Asia. Berdasarkan karakteristik geologi dan kedudukan fisiografi regional, wilayah laut di Indonesia dibagi menjadi zona dalam atau inboard dan luar outboard yang menempati rezim zona tambahan atau contiguous, zona ekonomi eksklusif, dan landan kontinen. Bagian barat zona dalam ditempati oleh paparan Sunda atau Sunda Self yang merupakan subsistem dari lempeng benua Eurasia, dijadikan oleh kedalaman dasar laut maksimum 200 meter yang terletak pada bagian dalam gugusan pulau-pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bagian tengah zona dalam merupakan zona transisi dari sistem paparan bagian barat dan sistem laut dalam di bagian timur. Kedalaman laut pada zona transisi ini mencapai lebih dari 3.000 meter, yaitu Laut Bali, Laut Flores, dan Selatan Makassar.
Bagian paling timur zona dalam adalah zona sistem laut Banda yang merupakan cekungan tepian atau marginal basin, dicirikan oleh kedalaman laut yang mencapai lebih dari 6.000 meter dan adanya beberapa karatan daratan atau landmass sliver yang berasal dari tepian benua Australia atau Australian Continental Margin seperti Pulau Timur dan Wetar. Zona bagian luar ditempati oleh sistem Samudra Hindia, Laut Pasifik, Laut Timur, Laut Arafura, Laut Filipina Barat, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan. Menurut Hamilton, kerumitan dari tatanan fisiografi dan geologi wilayah Laut Nusantara ini disebabkan oleh adanya interaksi lempeng-lempeng kerak bumi Eurasia Utara, Hindia Australia Selatan, Pasifik Filipina Barat, Timur, dan Laut Sulawesi ke utara. Proses geodinamika global selanjutnya berperan dalam membentuk tatanan tepian pulau-pulau Nusantara tipe konvergen aktif atau Indonesia Maritime Continental Active Margin, di mana bagian luar Nusantara merupakan perwujudan dari zona penunjaman atau subduksi dan atau tumbukan koalisi terhadap bagian dalam Nusantara yang akhirnya membentuk fisiografi perairan Indonesia. Berikut ini adalah contoh gambar fisiografi perairan Indonesia akibat proses tektonik. Berikutnya model tektonik tepian lempeng aktif. Lempeng samudra bergerak menunjam lempeng benua membentuk zona penunjaman aktif sehingga wilayah perairan Indonesia di bagian barat Sumatera dan selatan Jawa di samping mempunyai potensi aspek geologi dan sumber daya mineral juga berpotensi terjadinya bencana geologi atau gempa bumi, tsunami, longsoran pantai, dan gawir laut. Di bagian tengah kerak Samudra Hindia ini terbentuk suatu jalur lurus yang disebut mid-oceanic ridge atau pematang tengah samudra, sedangkan di bagian timurnya atau sebelah barat terbentuk jalur punggungan lurus utara sampai selatan yang disebut Denci S Ridge yang letaknya hampir berimpit dengan bujur 90 timur, merupakan daerah mineralisasi bagian yang dalam membentuk cekungan kerak samudra yang terisi oleh sedimen yang berasal dari daratan India membentuk Bengal Fan hingga ke perairan Nias dengan ketebalan sedimen antara 2000 sampai 3000 meter. Daerah pematang tengah samudra pada lempeng Indo-Australia merupakan implikasi dari proses seafloor spreading atau pemekaran laut lantai samudra yang mencapai puncaknya pada Miocene akhir dengan kecepatan 6 sampai 7 cm per tahun. Sebelumnya pada Oligocene awalnya hanya 5 cm per tahun. Mengikuti proses-proses penunjaman yaitu palung samudra atau trench, prisma akresi atau akresensi, prism, punggungan busur muka, forage ridge, cekungan busur muka, forage basin, busur gunung api, volcanic arch, dan cekungan busur belakang, backrest basin. Busur gunung api dan cekungan busur belakang lazimnya berada di bagian daratan atau kontinen. Berikut gambar 2 komponen tektonik ideal pada penunjaman tepian lempeng aktif. Hasil identifikasi bentuk dasar laut dari beberapa lintasan seismik, citra sebum, dan foto dasar laut, maka dapat dikenali beberapa bentuk geomorfologi utama yang umum terdapat pada kawasan subduksi lempeng aktif. 4 bentuk morfologi utama dapat diidentifikasi, yaitu zona subduksi, palung laut, prisma akresi, dan cekungan busur muka.
Gambaran bentuk geomorfologi dasar laut ini kemungkinan merupakan contoh morfologi dasar laut yang terbaik di dunia karena batas-batasnya yang jelas dan mudah dikenali. Satuan geomorfologi tepian lempeng aktif. Yang pertama, geomorfologi zona subduksi. Kedua, geomorfologi palung laut. Ketiga, geomorfologi prisma akresi. Dan keempat, geomorfologi cekungan busur muka. Yang pertama, geomorfologi zona subduksi. Lempeng Samudra India merupakan kerak yang tipis yang ditutupi laut dengan kedalaman antara 1000 sampai 5000 meter. Lempeng samudra dan lempeng benua atau continental crust dipisahkan oleh subduction zone atau zona penunjaman dengan kedalaman antara 6000 sampai 7000 meter yang membujur dari dari barat Sumatera, selatan Jawa hingga Laut Banda bagian barat yang disebut Java Trench atau parit Jawa. Geomorfologi zona subduksi ini merupakan gabungan yang erat antara proses-proses yang terjadi pada tepian kerak samudra, tepian kerak benua, dan proses penunjaman itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari tepian aktif, maka banyak proses tektonik yang mungkin terjadi, di antaranya sesar-sesar mendatar, sesar-sesar normal yang biasanya membentuk host dan graben, serta kemungkinan aktivitas gunung api atau hotspot. Salah satu di antaranya adalah terbentuknya gunung api atau submarine volcano atau SEMON. Di luar busur vulkanik, indikasi adanya gunung api atau tinggian seperti yang ditemukan tim ekspedisi Sigigi Veritas atau BPPT, LIPI, PPPGL, serta Berlin University pada bulan Mei 2009 yang lalu. Sebenarnya bukan merupakan gunung api baru. Beberapa peta batimetri dan citra satelit telah mencantumkan adanya tinggian tersebut. Hanya sampai saat ini belum diberikan nama resmi atau toponomi atau yang lebih tepat PPGL 2008. Berikut ini adalah gambaran submarine volcano atau SEMON. Lintasan survei depth seismik CGGV 04 telah mendeteksi adanya puncak gunung bawah laut pada posisi koordinat 4 derajat 21,758 lintang utara, 99 derajat 25,002 bujur timur. Puncak gunung bawah laut ini berada pada kedalaman 1285 meter dengan dasar atau kaki gunung pada kedalaman 5.900 meter lebih. Hasil interpretasi data memperlihatkan bahwa gunung bawah laut ini memiliki ketinggian 4.617 meter dan lebar kaki gunung sekitar 50 km. Lokasi gunung bawah laut yang terdeteksi berada pada jarak 320 km sebelah barat dari kota Bengkulu. Namun demikian, berdasarkan konsepsi tektonik, gunung api di lantai samudra tidak berbahaya dibandingkan gunung api yang terbentuk di tepian benua aktif. Berikut ini gambaran ketiga, gambaran geomorfologi pada zona subduksi dan penampakan SEMON di kerak samudra India, sumbu palung laut, dan prisma akresi di lepas pantai Bengkulu. Yang kedua, geomorfologi palung laut. Palung laut merupakan bentuk paritan memanjang dengan kedalaman mencapai lebih dari 6.500 meter. Umumnya palung laut ini merupakan batas antara kerak samudra India dengan tepian benua Eurasia, sebagai bentuk penunjaman yang menghasilkan celah memanjang tegak lurus terhadap arah penunjaman. Berikut ini adalah contoh dari pembahasan yang tadi.
Beberapa patahan yang muncul di sekitar palung laut ini dapat reaktif kembali seperti yang diperlihatkan oleh hasil plot pusat gempa di sepanjang lepas pantai Pulau Sumatera dan Jawa. Sesar mendatar Mentawai yang ditemukan pada ekspedisi Mentawai Indonesia Prancis tahun 1990 terindikasi sebagai besar mendatar yang berpasangan, namun di beberapa bagian memperlihatkan bentuk sesar naik. Hal ini merupakan salah satu sebab mungkin meningkatnya tekanan kompresif dan sistematis yang menimbulkan kegempaan. Di bagian barat Pulau Sumatera, pergerakan lempeng Samudra Hindia melibatkan terangkatnya sedimen di kerak samudra dan prisma akresi yang merupakan bagian terluar dari kontinen. Sesar normal yang terbentuk di area bagian dalam yang memisahkan prisma akresi dengan busur kepulauan atau island arch mengakibatkan peningkatan pasokan sedimen yang lebih besar. Demikian pula akibat terjadinya pengangkatan tersebut, maka morfologi palung laut di kawasan ini memperlihatkan bentuk lereng yang terjal dan sempit dibandingkan dengan palung yang terbentuk di kawasan timur Indonesia. Yang ketiga, geomorfologi prisma akresi. Pembentukan prisma akresi ini di dasar laut dikontrol oleh aktivitas tektonik sesar-sesar naik atau thrusting yang mengakibatkan proses pengangkatan atau uplifting. Proses ini terjadi karena konsekuensi dari proses tumbukan antar segmen kontinen yang menyebabkan bagian tepian lempeng daerah tumbukan terjadi mengalami proses pengangkatan. Proses ini umumnya terjadi di kawasan barat Indonesia, yaitu di Samudra Hindia. Pulau-pulau prisma akresi merupakan prisma akresi yang terangkat sampai ke permukaan laut sebagai konsekuensi desakan lempeng Samudra Hindia ke arah utara dengan kecepatan 6-7 cm per tahun terhadap lempeng benua Asia Eropa sebagai benua pasif menerima tekanan. Oleh sebab itu, pengangkatan dan sesar-sesar naik ini di beberapa tempat seperti yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Enggano, Nias, sampai Semeru yang terangkat membentuk gugusan pulau-pulau memanjang paralel terhadap arah zona subduksi. Yang keempat, geomorfologi cekungan busur muka. Survei Kemitraan Indonesia Dimensional Cruise dilaksanakan pada tahun 2006 di perairan barat Aceh sampai ke wilayah landas kontinen di luar 200 mil. Hasil interpretasi lintasan seismik yang memotong cekungan Simeul yaitu lintasan 135 sampai 139 memperlihatkan indikasi cekungan busur muka Simeul merupakan cekungan dengan kedalaman laut antara 1000-1500. Makin ke barat ketebalan sedimen makin tebal mencapai 5000 meter lebih. Berikut ini gambar ke-7 geomorfologi cekungan Lombok sebagai cekungan busur muka. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil reinterpretasi rekaman seismik, citra sebum, serta data bathymetrik dari beberapa lintasan yang memotong zona subduksi pada sistem tektonik tepian lempeng aktif. Dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, diantaranya batas penunjaman lempeng Samudra Hindia dengan lempeng Eurasia secara tegas membentuk satuan geomorfologi palung samudra dengan kedalaman antara 6.000 sampai 7.000 meter yang arahnya tegak lurus terhadap arah penunjaman. Sebagai konsekuensi logis, penunjaman lempeng samudra yang mempunyai densitas lebih tinggi dibandingkan lempeng benua, maka terbentuk satuan geomorfologi prisma akresi yang merupakan proses campur aduk di mana terjadi deformasi dasar laut secara besar-besaran. Proses geologi yang umumnya terjadi adalah pelipatan sesar-sesar naik yang disertai dengan proses pengangkatan.
Desas-desan normal dan mendatar banyak dijumpai pada daerah yang jauh dari palung samudra, terutama pada punggungan dan tepian cekungan. Cekungan busur muka terbentuk antara pegunungan busur muka dari busur gunung api, di mana proses sedimentasi domain berasal dari bagian kontinan, sehingga umumnya membentuk geomorfologi cekungan memanjang simetri. Gambaran geomorfologi dasar laut di tepian lempeng aktif di barat Sumatera dan selatan Jawa memperlihatkan batas satuan yang jelas dan tegas, sehingga merupakan contoh bentuk geomorfologi zona penunjaman yang terbaik di dunia. Sekian dari video pembelajaran saya akhiri, terima kasih.